Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat, karamah, irhas, dan ma'unah. Yang pertama yaitu mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaza yu'jizu mukjizat, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Ciri-ciri mukjizat. Yang pertama yaitu diturunkan hanya kepada Nabi atau Rasul. Yang kedua merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Dan yang kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah, mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah dan yang kedua mukjizat akliyah. Selanjutnya yaitu kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang pertama, karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain sebagai berikut. Yang kedua, irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. Irhas terjadi sebelum seorang Rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Selanjutnya, dalil nakli dan contoh kebenaran. Beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, selamat dari api yang menyala-nyala, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Kedua, doa Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebagian besar keturunan Ibrahim adalah orang-orang yang soleh. Negeri Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang barokah dan tercukupi dari makanan dan buah-buahan. Yang ketiga, mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Selanjutnya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Berikut beberapa mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya ada beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang dimana salah satu mukjizatnya yaitu Al-Quran. Beberapa contoh dan bukti adanya karomah yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dari irhas, bisa kalian lihat pada layar. Dalil yang menunjukkan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sebagai berikut. Nah anak-anak, hikmah dari adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah yang pertama yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul itu adalah benar dari Allah. Dan yang terakhir, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain.
Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal gaib. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah. Yang keempat, berakhlakul karimah sesuai Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.